Welcome back guys ke Warkop Gideon Podcast, NFL Indonesia Podcast by Warkop Media. I'm your host Andra and always with my co-host Ardio sama Oka. Nih Joey lagi scouting ya. Joey lagi scouting ya. Lagi scouting. Joey lagi scouting, katanya lagi scouting ini ya, Arvel Reese katanya itu. Arvel Reese. Reese. Katanya dia selain scouting, dia juga lagi ini keliling ke tim-tim NFL. Dia mau nawarin first round, pick nomor satunya kan. Dia mau trade down kan. Betul. Ya dia mau cari siapa. Jadi sambilannya Joey itu dia jadi sales door to door ya. Iya. Sama dia mau ini kan, mau nyebar ini katanya nyebar flyer biar rework timnya kan, ganti order. Ganti dia scouting rookies atau scouting head coach baru malah. Oh iya benar. Kan head coachnya Semuanya. Head coachnya belum kan ya? Head coachnya belum. Kayaknya jadi headhunter deh sekarang Joey itu kayaknya mau scouting dari A sampai Z gitu. Dia Dari owner sampai cleaning service. Pokoknya dengar dia lagi DM LinkedIn dari head coach di college, terus juga koordinator di NFL juga. karena tukang rumput buat MetLife kan, tukang rumput juga mau dicari yang baru. Iya. Iya, katanya kemarin di Glints buka tuh katanya open to work gitu kan. Anjing. Link ini apa ya tulisannya kalau statusnya apa gitu kayak field maintenance ya biar keren gitu ya, atau grass coordinator. Grass coordinator. Anjir. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ini episode bakal tayang setelah Natal atau pas hari Natal ya, tergantung editornya alias gua mau kapan nyelesain videonya. Lu ngomong dengan lu bukannya gitu. Lebaran ya? Jadi perspektif orang ketiga. Jadi kita dari Warkop Media mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman semuanya. Selamat tahun baru. Merry Christmas. Karena ada game Christmas juga ya di hari Jumat nanti. Jumat waktu ada. Kita ada 3 game. Jadi kalau habis makan-makan Natal, besoknya langsung nonton football. Ya kan? Oh, mantap. Asik. Emang. Ya 3 pertandingan yang disiarin buat saat Natal itu Christmas game, ada Cowboys lawan Commanders ya. Terus habis itu Lions versus Vikings dan juga Broncos lawan Chiefs. Gila. Berarti sebuah QB match up itu masih ditungguin enggak sih? QB match up. Jujur gue udah bukan nggak excited yang kayak ya udahlah fokus pindahan aja lah. Pindah. Oh iya, mending gue mau bantu pindahan. Iya. Iya. Gimana tuh kalau di pindahan? Kalau pindahan ya nggak apa-apa kan, mending bangun fasilitas baru. Benar. Terus kalau perlu nanam jimat ya ditanam sekarang. Mumpung belum pada sadar gitu kan. Kalau misalkan mau di bawah rumput ya. Di bawah rumput lu mau ngubur kepala kambing apa terserah. Kalau mau akekahan dulu nggak apa-apa. Season's over, I mean like it's sad to be a Chiefs fan this year, timnya crumbling. Sekarang lu main pakai dukun kan? Yuk. Pakai dukun makanya. QB-nya dukunnya udah nggak berguna lagi. QB-nya Oladukun. Oladukun. QB-nya Oladukun. Tahun depan pakai dukun beneran. Gila, Chief. Makanya gue bilang tanam aja tuh. Minshew ACL, Mahomes ACL, sekarang mainnya pakai dukun jadi QB anjir. Keren banget. Kalau lu pada nggak salah bacanya, gue mungkin ngiranya dia linebacker Jaguars. Bisa. Okon kue. Emang namanya kayak orang Jawa. Nama-nama defensive player sih, bukan nama quarterback sih. Nama-nama defensive player sih emang, bukan nama quarterback. Makanya nih. Bukan. Namanya kurang ganteng. Kurang. Nah, kurang. Mau ngomong kemarin tadi malam sebelum kita rekaman ini sudah keluar daftar Pro Bowl 2025 pemain-pemain terbaik dari AFC sama NFC. Gua mau protes kenapa Patriots cuma 2 pemain. Which is berarti siapa aja? Drake May sama siapa aja, Gonzalez. Udah. Eloko. Kayak nomor 2 di AFC nih. Defense yang dulu sempat menahan running back
di bawah 50 yard selama beberapa minggu tuh. Anjir, defensive lineman yang gak ada yang masuk. Milton Williams bisa masuk, Marcus Jones. Gua mau bilang, ini kan Farhan pasti nonton. Gue mau bilang ke Farhan, gue suka sama Chimere Dike. Dia masa depannya bagus di NFL. Tapi returner Marcus Jones anjing harusnya minimal dah itu. Marcus Jones, Will Campbell harusnya masuk. Joe Alt udah nggak main dari week 6. Joe Alt udah nggak main dari week 6. Iya lucu banget tuh. Padahal dia udah out for season week 6, terus habis itu out for season dan even masih kepilih ya. Masih kepilih lu pas di Pro Bowl juga bakal digantiin juga, terus ngapain dimasukin ke Pro Bowl juga gitu. Ya biar dipilih aja dulu. Iya. Namanya Tapi, juga voting. Iya. Kalau lo cuma 2, untungnya gue lebih banyak soalnya Andra. Berapa ada lu? 4 pemain dari Houston Texans ya kan. Ada Nico Collins di wide receiver, terus habis itu defensive end yang still in my heart menurut gue ada chance untuk defensive player of the year, Will Anderson. Ya nggak tahu sih Miles Garrett. Tapi selain itu juga, iya ada linebackernya juga Aziz Al-Shaair, first time Pro Bowl dia, sama cornerback yang menurut gue the best cornerback in NFL, Derek Stingley Jr. 24. Defense semua. Kalau lu gimana, Andro? Iya. Defense semua ya, gimana Texans? Iya. Texans Enggak, semua. Nico Collins. Oh iya, Nico Collins ada wide receiver. Nico Collins ada. Tuh receiver lah, wajib. Kalau Chiefs gimana? Yuk, ada berapa banyak itu pemain ini? itu Kelsey aja. Chiefs ada 4 Itu nggak jelas. Chiefs ada 4 banyak, sih. Tapi Kelsey aja nggak jelas. Cuma dari 4 itu Kelsey nggak jelas gitu loh. Kenapa nggak jelas? Kelsey gak jelas ya. Menurut gue gimana ya? Bukan nggak jelas. Emang sih di AFC ada nggak terlalu gimana tight end. Cuma menurut gue personally gue kurang puas sama Kelsey tahun ini gitu. Banyak drop pass, banyak misplay. Jadi yang kayak kenapa harus masuk? Ya walaupun saingannya mungkin nggak banyak. Di AFC kan. Chelsea kan kebantu kan itu kan lu yang main Voting. Travis Swift. Iya. Iya, makanya maksudnya kalau misalkan dari AFC gue pasti voting itu milih. loh. Fan voting. Iya, makanya justru Tyler Warren lah minimal. Benar. Ya, Tyler Warren bisa. Iya kan? Even menurut gue Minimal. ya, Hunter Henry punya tahun yang lebih baik daripada Kelsey sih. Betul. Kalau banding dua-duanya doang ya. Gua nggak bilang Iya, Hunter kalau Henry dibanding masuk. dua-duanya. Hunter Henry harusnya masuk Pro Bowl, nggak. Kayaknya masih banyak TE lain, tapi kayaknya Henry even lebih bagus gitu daripada Kelsey tahun ini. Sisanya Betul, OL ya. even. Yuk. yang masuk. Sisanya ya sama cuma Chris Jones satu. Ya, sama Chris Jones. Sama Kan ada Trent ini. Humphrey, Oh, ada Trent Trey Humphrey. Smith, ada Oh, ada ya? Ada OL-nya Ada. masuk ya? OL-nya masuk. Gue Masuk. juga bingung OL-nya masuk. makanya gue juga bingung. OL-nya masuk, Chris Jones juga masuk. Gue Ada. Oke. Makanya gue juga bingung semuanya empat-empatnya tuh di antara 4 ya gue lebih kecewa ke Travis Kelce sih. Maksudnya gimana ya? Nggak sesuai ekspektasi ya? Iya. Nggak sesuai ekspektasi lah, apalagi maksudnya dengan tahun lalu mainnya jelek, terus maksudnya kayak masih nambah satu lagi ini yang kayak ya this is your redemption arc maybe gitu loh. Maksudnya buat kalau mau dikenang baik, endingnya baik ya sekarang waktunya, udah nggak punya waktu lagi gitu loh. Ya sisanya ya Chris Jones, gue juga kagak ngerti itu Chris Jones udah nggak nyerah tackle Trevor Lawrence saya kok bisa masuk. Tapi But, ya itu voting. kalau ngelihat Pro Bowl pasti ada bahasan soal Pro Bowl snap kan. Kalau lu mau nyebut satu pemain yang menurut lu snap siapa? Kalau bukan dari pemain tim gua, bukan dari Patriots, Devin Lloyd harusnya masuk Pro Bowl. Dia second most interception di NFL saat ini as a linebacker. Linebacker. Orang gila emang Devin Lloyd. Harusnya Bukan defensive back ya? bukan defensive back, bukan corner, bukan safety, tapi as a linebacker. So ya gokil. Devin Lloyd harusnya menurut gua masuk Pro Bowl sih tahun ini. Kalau lu Ardio siapa yuk? Snap lu menurut lu tahun ini satu orang. Tyler Warren sih. Warren. Tim favorit Tyler Warren. Ardio kedua. Iya. Enggak, tapi despite itu cuma maksudnya kan ya performance-nya sebagai rookie tight end juga enggak kalah bagusnya gitu loh. Misalnya dia digadang-gadang juga sebagai misalnya termasuk salah satu
kandidat Oroy kan. Yeah. Yang enggak sih, enggak jauh, tapi maksudnya masih bisa dalam conversation lah, kayak oh ya this is rookie of the year atau apa segala macam. Jadi kayak sayang aja kenapa harus Travis Kelce over Tyler Warren. Iya, benar. Kalau lu, Kak? Gue balik lagi ke tim gue lagi sih, Daniel Hunter. Partnernya Yang Will Anderson. menurut gue iya, Partnernya Will Anderson. Walaupun sebenarnya gue, kalau misalkan kita lihat siapa yang dipilih buat defensive end, menurut gue emang ya cocok-cocokan lah. Memang Myles Garrett pasti kan leading the sacks gitu. Tapi Betul. for me 2025 Daniel Hunter is better than Max Crosby. Walaupun ya secara impact, karena Max Crosby memang cuma satu-satunya, jadi mungkin kelihatan banget impactnya. Cuman if you looking stat-wise gitu, lu akan lebih pilih Daniel Hunter sebenarnya. Tapi ya it is what it is. Menurut gue dua-duanya deserve, tapi gue pengen ngeliat duet Will Anderson sama Daniel Hunter. Nggak jadi deh, jangan nggak usah dilihat di Pro Bowl. Gue pengen lihatnya di Super Bowl kayak gitu. Gue di invite aja nggak apa-apa, tapi mainnya yang bener di Super Bowl gitu, Pro Bowl. Ya. Yakin. Gue yakin di situ. Karena di antara kita bertiga, dua di antara kita kan udah masuk playoff kan ya. Udah. Texans sudah clinch. Ya, Belum. Udah. hampir. Texas belum clinch nih. Texas belum clinch. Gue optimis aja sebenarnya. Iya. Kalau misalkan ngeliat kan udah selisih 2 games winnya tuh. Jadi tinggal nge-clinch salah satunya, mungkin ngalahin Colts atau ngalahin Chargers ya. Practically Udah double digit win bukan? Sudah 10 kan? 10-5 kan? 10-5. 10-5 ya, Dapet kali nggak lah. masuk playoff ya kan. Jangan. Ya masa lawan Chargers nggak bisa menang. Ya itu tim playoff sih. OL-nya nggak ada. Tapi tinggal itu kan Kak, Texans win and in kan minggu depan. Win and in, Win ya. and in. Ya. Benar nih. Sebenarnya juga karena masih bisa tie gitu kan, masih bisa tie breaker kalau misalkan Texans kalah 2 kali. Cuman ya tinggal kalau menang sekali udah Ya. otomatis masuk. Dari 2 ini 1 kali doang kan ya. Jadi Chargers sama Iya aja. satu lagi. Chargers sama Colts. Oh, oke. Kan? Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba dihajar Herbert terus tahu-tahu dihajar sama om-om 11 anak kan. Yang 10 Yang 11 anak. Bagus lo mainnya kemarin. Lu ngeliat cara dia cuman mengkomen line of scrimmage pas pre-snap itu, wah, itu yang gua udah nggak pernah lihat di quarterback sekarang tuh. Jago. ya readingnya masih dapat, apanya segala macam masih dapat. Emang secara stat wise juga masih bagus, tapi ya datang di waktu yang sulit. Datang di waktu Iya. yang sulit. The way he's commanding the offense itu juga emang masih kelihatan leadership-nya ya. Karena memang istilahnya figur yang dituakan gitu kan. Dan dia juga udah familiar dengan sistemnya Colts sendiri. Dan ketika udah masuk dan udah belajar playbooknya secara full, akhirnya dia udah dapat gambarannya dan it's working so far gitu sebenarnya secara offense. Cuman ya lagi-lagi Philip Rivers mainnya bagus, digagali sama defense-nya. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa kan? Apakah ini 2010 Chargers, 2012? Tahun-tahun Apakah Colts ini mainnya di San Diego? Apakah OL-nya begitu masih sama kayak dia dulu terakhir? parah gitu. Padahal udah oke banget tuh gue nonton Rivers kemarin. Nonton Rivers itu menyenangkan. Dan udah lama nggak lihat QB yang fun ngelihatnya buat ditonton gitu loh. Fun banget buat ngelihatnya gitu. Tapi Dan Rivers juga bakal ngelawan Texans di pekan terakhir, sama kayaknya minggu depan juga akan ngelawan Jacksonville Jaguars ya. Ya, nanti lawan Jaguars dulu. 11-4 Jacksonville Jaguars, man. lo Jaguars itu masih punya chance sekitar, kan kalau Broncos itu 42% chance buat dapat nomor 1 AFC. Patriots sekitar 40%-an itu dapat chance nomor 1 AFC. Jaguars juga masih dapat chance sekitar berapa? 12% lah gitu. Tapi Jaguars masih ada kesempatan buat jadi nomor 1 AFC. The whole things around Trevor Lawrence offense bersama Liam Cohen itu
bener-bener turning around very good, terutama setelah nge-trade Jacoby Myers ya. Setelah nge-trade Jacoby Myers tuh bener-bener offense-nya kelihatan lebih lancar, Lawrence kelihatan lebih pede buat lempar-lempar ke middle of the field, lempar deep. Terus Brian Thomas Jr. walaupun emang belum se-eksplosif musim lalu, tapi role-nya udah makin kelihatan gitu loh di Jaguars setelah datengin Jacoby Myers. Jadi banyak things yang turn around very good sama Liam Cohen yang juga salah satu kandidat Coach of the Year pastinya. Tapi buat lu yuk, ini apa sih kunci utamanya offense-nya Liam Cohen bisa flip the switch secepat ini gitu loh buat Jacksonville Jaguars? Karena Jaguars bener-bener under the radar, nggak ada orang-orang yang nganggep mereka serius di awal musim, tiba-tiba sekarang walaupun mereka nomor 3 di AFC tapi mereka masih bisa kesempatan buat dapat first round bye gitu loh. Yang gue cari-cari deep down itu karena dikatain small market team, tapi beda bagus sama Sean Payton kemarin. Iya, oh iya. Ngalahin Broncos, iya gue lupa mention. Ngalahin Broncos, asli. Kemarin ngalahin Broncos ya? Iya, walaupun Payton bilangnya kayak, enggak, it's a compliment. Sebenarnya kan bilangnya, look how this small market team play so well, kurang lebih intinya gitu kan. Cuman ya kalau dari gue baca-baca itunya juga, Cohen emang pengen tetap mereka tuh nggak jadi underdog gitu loh. Nggak, tetap biarin jadi small market team, biarin tetap orang mandang sebelah mata sambil dia bebenah pelan-pelan. Dan yang paling kerasa menurut gua itu ada di dia ngebenerin Trevor Lawrence pelan-pelan. Oke. Iya, jadi dia benerin dari segi timing, body control, eye discipline, sama dropbacks yang paling penting. Karena menurut dia dropback terutama itu tuh kayak dansanya quarterback di tiap play gitu loh. It's a must learn, kayak lo harus tahu timing kapan yang pas, lo kapan harus geser ke kanan, geser ke kiri, kapan lo harus tiba-tiba scramble, kapan lo harus passing, kapan lo harus apa, itu kan kayak alunan dansa. Jadi kalau misalkan itu dibenerin, lebih bisa lebih tenang, lebih enak, decision makingnya lebih bagus, jadinya ya kayak sekarang. Karena ya passer ratingnya juga di 4 game terakhir itu ada di atas 100, jadi bagus sih, walaupun sebenarnya secara completion-nya masih gonjang-ganjing, nggak semuanya 65%, masih ada yang di bawah 60%, tapi ngelihat passer ratingnya berarti udah ada improvement gitu loh di 4 game terakhir, terutama semenjak lawan Titans berarti. He's playing like soalnya, at an MVP level ya sebenarnya di 4 game terakhir. Iya. Betul, terus lawan Jets juga kemarin kan 5 touchdown kan, sebelum lawan Broncos tuh, menang lawan Broncos. Jadi kayaknya emang udah mulai nyaman dengan sistemnya Cohen. Mungkin awal-awal berantem, but it's okay lah. Biasa. There's this thing about coaches yang baru pertama tahun pertama jadi coach musim ini di tim baru, tapi semuanya bisa turn around their team very well gitu ya. Kayak Ben Johnson, Liam Cohen, Vrabel, semuanya kan first year coach di tim barunya masing-masing. So itu menurut gue udah bagus banget. Dan Lawrence itu main di 4 game terakhir 12 touchdown, 0 interception. Yes. Gila ini Lawrence. Kalau dia kemarin dari awal musim mainnya kayak gini, he's gonna be in MVP conversation sih sebenarnya. Kemarin harusnya. Betul. Tapi emang baru muncul akhir-akhir ini. Tapi buat lu Kak, sebagai rival di South yang emang mungkin lebih banyak merhatiin nih Jaguars bakal kayak apa yang perlu diwaspadai. Menurut lu Jaguars kalau emang mereka mau win out dan dapat rekor, berarti base rekornya mereka 13-4. Mungkin mereka masih punya chance buat number 1 di AFC. Menurut lu apa yang perlu diwaspadai sama Jaguars dan apa yang masih perlu di-tweak lah, di-improve dikit lagi dari Jaguars buat mereka makin meyakinkan gitu loh, at least di playoff nanti? Gue rasa kalau sesuatu yang perlu di-improve dari tim mereka secara keseluruhan, gue rasa kalau offense itu mereka udah cukup bagus, dan
kebukti lah kalau misalkan setelah bye week kemarin juga mereka scoring offense mereka juga 33 points per game. Jadi salah satu top 5 di NFL. Jadi kalau misalkan secara offense juga very very good. OL juga sudah improve karena pas 2024 gue juga notice kayak OL mereka tuh benar-benar gampang untuk di penetrate gitu. Terus habis itu juga Tilo, tadi lu juga udah bilang 12 touchdown dan 0 interception. Dan overall passing game, running game, they are playing very good. Jacoby Myers juga punya efek yang luar biasa. Jangan lupa dengan salah satu unsung heroes-nya mereka itu adalah Parker Washington. Parker Washington is a sneaky good receiver. Dan musim ini dia adalah leading receiver dari Jaguars untuk yards ya. Nice. 645 receiving yards dan juga 45 catches dan juga 4 touchdown. Jadi dia led di tim untuk wide receiver-nya mereka. Mungkin satu pertanyaan besar terkait Jaguars itu gue akan lebih ke defense ya. Karena sometimes mereka defense-nya juga bisa lights out juga. Pass rusher mereka juga it's still pretty decent dengan Josh Allen. Terus juga linebacker juga masih ada Foyesade Oluokun tadi kita kayaknya sempat singgung juga. Terus dan juga defensive back mereka somehow jadi kinda getting better ketika mereka nge-trade Tyson Campbell untuk Greg Newsome dari Cleveland Browns. Ya. Iya kan? Ya kita juga kayaknya sempat nyinggung juga tentang trade itu. But overall kalau misalkan mereka pengen really lebih tancap gas lagi nanti di playoff, mereka harus naikin the way they pressure the quarterback. Karena secara pressure mereka Josh Allen dan everybody else gitu kan. Mereka masih punya Trevon Walker, masih first overall pick di 2022. Arik Armstead juga still pretty decent. Devin Lloyd yang tadi lu udah bilang juga 5 interception di as a off-ball linebacker gitu. Iya. Jadi tapi secara pressure mereka still have lots more to work gitu kan. Josh Allen nggak bisa kerja sendirian, jadi mereka butuh more pressures generated dari defensive line mereka, terutama Trevon Walker. Gue rasa dia first pick kan. First overall pick. Iya. 2022. Karena iya 2. Gue ingetnya karena 2022 tuh Trevon Walker nomor 1, Aiden Hutchinson nomor 2, Stingley nomor 3, dan juga Sauce Gardner nomor 4. Kapan tuh terakhir 4 defensive player semua ya? Sebelum itu 4 defensive player semua kayaknya harus mundur ke 90-an sih. Jauh banget. Jauh banget. Gila, itu. Tapi yang bener sih dari 4 itu yang ibaratnya belum begitu berasa efeknya ya Trevor Walker ya. Yang harus step up, yang masih harus step up ke next level gitu loh. Karena menariknya padahal di 2024 Trevor Walker mulai menunjukkan kayak progression-nya tuh mulai positif makin ke atas, tapi kayak musim ini I think it's kind of like having a regression. Jadi 17 pressures doang in total, dan itu buat seorang first overall pick itu not really up to standard lah. Yeah, dan sekarang harusnya kan karena 2022 dia harusnya udah 5th year option musim depan, jadi dia emang harus ngejar kontrak dan it's time to show up big man gitu. 2,5 sack itu nggak akan ngasih lu second contract. 2,5 sack tuh total tahun ini dari Trevon Walker. Wow. Jadi lu butuh dia untuk really stepping up gitu, nggak cuman stacks but also pressure, dan dia juga off ball juga sebenarnya oke juga sebenarnya. Jadi emang 2 pass rusher mereka itu adalah harapan dari defense-nya mereka untuk defensive back dan linebacker mereka untuk juga show up, dan overall team defense dan secara keseluruhan mereka butuh defense mereka untuk lebih stepping up di 2 pertandingan terakhir dan juga next in the playoff. Yes. Tadi lu sempat mention Parker Washington itu, gue sempat baca juga kalau emang
Lawrence harus main out of structure yang kayak mereka dia harus extend the play, itu Parker Washington tuh lebih sering jadi Dependable. target utamanya. Iya, dia bisa ngikutin kemana quarterback maunya dia, jalannya kemana, rutenya kemana, dia bisa ngikutin tuh mata quarterback kemana, dia dapat area-area yang kosong. So that's underrated skill, dan ya lo harus bisa appreciate Parker Washington for that gitu loh. Hasilnya oke banget sih. QB Iya. friendly, ya benar. QB friendly, QB betul. friendly. Dan dia juga setelah first round-nya udah habis, dia in some game tape itu dia kayak selalu mencoba untuk getting open, terus habis itu kayak extend the play. Kalau misalkan mungkin dia pas open di satu rute pertamanya dia, Trevor Lawrence belum bisa ngelempar, pas Trevor udah mulai scramble, akhirnya dia masih coba untuk cari open, jadi getting open dari defensive back, dan akhirnya ketika open Trevor bisa lempar ke dia, dan it's a underrated abilities ya sebenarnya kalau kayak gitu. Ya. Betul. Ngelihat Dan emang kebukti juga sih pelan-pelan dari tahun awalnya juga. Yardage-nya naik gitu. Naiknya jauh dari rookie season-nya 132, ya tahun lalu 390, sekarang udah 645 dan still going gitu. dan Jadi kayaknya memang udah lebih mateng juga ya. Jadi makanya bisa lebih QB friendly. yes, Musim kemarin kayaknya mungkin karena ketutupan sama Brian Thomas BTJ. juga kan. Betul, BTJ, tapi 300 yard sudah oke lah. Tapi sekarang ya Trevor jadi lebih spread the ball. Bisa dia Betul. selain udah punya BTJ dan juga Parker Washington, Brenton Strange juga still is Brandon okay, Strange. is very good ya. Masih Terus juga Jacoby Myers masuk, bisa ngasih option slot buat Trevor juga. crazy. Belum Crazy Travis turnaround. Hunter. Belum Travis Hunter belum sehat lah. Ini kita belum ngomongin Travis Hunter loh Iya, malah. kita belum tahu Belum- Travis be- Hunter. Travis Hunter. belum sehat dan belum jelas juga gitu dia mau Role-nya. dipakai di mana. Maksudnya kalau eye test ya juga, kalau misalkan memang mau dipaksa dua-duanya ya dia harus geber fisiknya. Ya terlalu ini sih, size-nya dia terlalu tidak gampang dibully kalau jadi DB sebenarnya. Gampang kebully Ya, kalau jadi DB. terlalu kecil juga, cukup kecil juga kan, kayak nggak gede-gede. Lututnya, udah nggak lututnya tinggi. yang kalah. Akhirnya kan ya Iya, kakinya benar. yang kalah kalau kayak gitu. Yeah, Soalnya- but once Liam Cohen juga bisa tahu cara utilize Travis Hunter sendiri, itu menurut gue it's over man. Iya, Itu offense yang luar biasa. Over kah buat AFC South? over. Kemana? Gua mah yakin, tenang aja. Tapi Kan kemarin 1-1. oh berarti masih ada kesempatan juga ya Texans nyuri ya. Tapi nggak ketemu Kalau aja. Tapi nggak ketemu kan. Iya. Sayang. Nggak ketemu aja udah. Nggak ketemu. Jadi sekarang race AFC ini kan buat number one seed, malah hitung-hitungannya sebenarnya ada 4 gitu yang mendekati. Broncos, Patriots, Jaguars, sama Chargers. In some scenario Chargers juga sebenarnya masih bisa tuh dapat first seed. Oke, Yeah. jadi menurut kalian siapa at this point yang bakal jadi first seed AFC? Dan kalau kita tadinya ngomongin kelebihan, kita ngomongin concern-nya sebenarnya. Apa concern dari tim yang kalian dukung buat kecolongan? Ibaratnya kalau kalian dukungnya titik lemahnya kita ya, berarti ya. titik lemahnya apa yang bisa buat mereka jatuh malah nggak dapat first seed di AFC gitu loh, tim yang kalian dukung. Oka nggak mungkin dukung Jaguars buat first seed, nggak mungkin. Of course not. Gue malah berharapnya kayak kita dapat seed 3 gitu. Houston dapat seed 3, Jaguars dapat seed 6 atau 7. Wah, oh iya ketemu. Gua itu duanya rival divisi gua, gimana ya? Iya. Iya wes. Nah, justru kalau misalkan kayak dia rival divisi, lu harusnya bisa nebak lah kira-kira apa sih yang menurut bisa dieksploitasi dari tim misalkan Broncos atau Chargers itu. Oh, Ketika playoff kira-kira apa titik lemahnya supaya mereka bisa kalah. Gitu kan. kalau Broncos sih udah jelas ya titik lemahnya di Bonix. Nih. Perasaan kayaknya kita kemarin bahas deh di episode sebelumnya ya. Kalah kan langsung. Kalah kan? Iya. Kalah. Iya, walaupun secara EPA memang masih tinggian Bonix satu level tadi gue lihat di atasnya Trevor Lawrence, tapi kan kita ngelihat sendiri performance-nya jauh beda ya. Maksudnya satu yang emang
diimprove sama coachnya. Satu emang ya udah segitu aja mentok tapi proteksinya bagus dan ketolong defense ya Broncos. Broncos. Ya. Tapi lu tetap Bonix. pegang Broncos Bonix, buat ya. jadi first seed AFC. Oh, enggak dong, mending gue bilang Patriots. Kalau Patriots menurut lo apa? Apa weakness-nya yang bisa di-exploit kira-kira? Weakness-nya mungkin running game-nya. Coba pakai Trevion Henderson lebih banyak. Kemarin cedera anjing. Mau cedera makanya. Kemarin cedera lawan Ravens, gila dah. Tai. Kalau Kalau lu Kak, nggak ngerti gue. iya, kalau lu Kak first seed siapa dukungan kira-kira? First seed ya gue masih kepikiran Broncos sih ya kayaknya mungkin secara schedule juga masih memungkinkan mereka untuk balik lagi ke seed 1 gitu. Masih seed 1 ya atau Masih seed udah 1. Patriots lagi? Masih seed 1. Gara-gara jadi- common game. Common game record ya. Nah itu tuh juga common game record juga penghalangnya Texas untuk ngalahin Jaguars buat jadi divisi champion sebenarnya karena Kalah tiebreaker. iya, tiebreakernya kalah karena kita 1-1 terus rekor divisionnya juga kita ya anggapannya kalau misalkan Jaguars menang semua terus Texas menang lawan Colts di pekan terakhir ya sama-sama 5-1 gitu tapi ya common gamesnya waktu gue cek lagi ternyata Jaguars lebih unggul dibandingkan Texans so oh well gitu. Tapi tadi gue juga udah bilang kalau tentang Jaguars titik lemahnya mereka di mana mereka doesn't generate enough pressures. Jadi ketika mereka ketemu tim yang secara offensive line kuat banget, let's say kemarin harusnya sebenarnya Broncos juga Broncos, juga udah bisa netralisir defense-nya mereka tapi ya lah balik lagi tadi ada juga udah bilang Bonix salah satu titik lemahnya dan a lot of turnover worthy plays juga dari Bonix gitu. Itu kelemahannya Broncos juga tapi balik lagi ke Jaguars they doesn't generate enough pressure untuk defensive line satu dan kedua adalah somehow ketika offense mereka running game-nya itu nggak jalan their offense jadi nggak kebuka secara keseluruhan. Yeah. Jadi when they stopping Etienne, they stopping Tutan, they stopping Lawrence untuk scramble lebih banyak lagi. Mereka passing game mereka nggak akan selancar waktu lawan Broncos kemarin, gitu. Karena mereka dengan filosofinya Cohen itu mereka it's all about timing antara mereka punya ritme sendiri dan juga mengacaukan ritmenya dari defense dari Broncos gitu. Mereka doing a lot of misdirection, terus habis itu mereka ngelakuin banyak zone running, terus habis itu juga mereka a lot of short to mid route juga untuk passing game mereka. Jadi itu yang bikin mereka kuat. But once the running game doesn't work, itu ketutup. Make them play out of script lah ya. Kalau Make Jaguars. them play out of rhythm, out of script. Ya, karena kelihatan kalau tadi katanya di si Lawrence di rework drop back-nya berarti emang timingnya itu benar-benar penting banget buat Jaguars gimana. Iya, tapi kalau menurut lu Ndra, Patriots berarti titik lemahnya mereka apa sebenarnya kalau dari Kok langsung Patriots nanyanya? Ya, masa gue dukung yang lain? Gimana? Iya, kita kan ngasih tahu, kita kan nanya ke yang memang sudah tahu gitu kan, Patriots kayak gimana. Nah, soalnya kita kan ditanya timnya beda Kak, bukan tim kita gitu. Tenang aja, kita tahu produser kita itu objektif kalau ngomongin Patriots. Dia nggak akan bias sama sekali. Iyalah, masa iya bias mau ngomong Patriots going to Super Bowl? Enggak lah. Kalau titik lemah, kalau sekarang sebenarnya injury, tapi itu nggak bisa jadi alasan menurut gua kalau injury. Semua tim pasti dapat kena injury. Terus somehow red zone defense itu parah banget. Kalau gue lihat sebelum lawan Ravens kemarin itu sebenarnya itu mungkin kedua terjelek red zone defense in terms of allowing touchdown. Jadi itu yang benar-benar harus dirapiin menurut gua. Karena kita tipe defense yang bend
bend but don't break gitu loh. Jadi mereka yards lawan bakal tetap maju terus dapat banyak yards, tapi mereka nggak bisa nge-score. Itu filosofinya, tapi in execution banyak banget missnya di situ. Red zone defense jadi nggak efektif, dan di sisi sebaliknya red zone offense juga kadang-kadang kita terlalu konservatif. Mungkin Red kemarin zone defense ya. red zone defense, kalau red zone defense-nya terlalu bolong, red zone offense terlalu konservatif menurut gua. Jadi both sides of the ball sama-sama di end zone, sama-sama di red zone, tapi itu menurut gua kalau running game kita bisa jalan aja. Karena running game itu entah kenapa dipakai mulu sama Josh McDaniels di red zone. Apalagi udah deket-deket end zone. Jadi ya, that's menurut gua sih red zone itu harus benar-benar dirapiin. Parah. Running defense-nya ada concern nggak sih dari Patriots? Karena kalau misalkan gue lihat dari dua pertandingan terakhir itu lawan Bills sama Ravens, itu over 150 rushing yards conceded-nya. Iya. Jadi Tidak ada Milton apa Williams. ada concern nggak sih? Tidak ada Milton Williams soalnya. Barmore juga kayaknya cedera juga ya kemarin ya? Atau Barmore enggak, Tonga December. yang cedera. Kairis Tonga cedera. Tonga yang cedera? Karis Tonga, yang cedera. defensive tackle-nya. Jadi, ya sama kalau kata gue. Spillane juga out kan ya? Spillane out. itu kerasa out. Linebacker, kapten defense juga tuh kerasa banget out. Jadi ya itu sebenarnya cedera. Kita tuh 12 week bebas cedera. Begitu Will Campbell out, sisanya cedera mulu sampai wah Allah, kenapa sekarang gitu kan cederanya kayak sebel gue di situ. Iya. Di ujung lagi kan. Ya di ujung pas udah final playoff push, dimana sekarang sisa 4 spot ya berarti yang kosong di playoff, baik di AFC 2, di NFC 2, ya kan? Iya, dan satu ya division champion sama seed 7 yang masih ini ya up for grabs dari dua conference. Dua-duanya sama-sama di enggak. AFC itu di North sama NFC itu di South, ya kan? Iya. Si Ravens kemarin kalah sama Patriots, itu bikin mereka jalannya tambah susah buat jadi juara ngelawan Steelers, karena Steelers bullshitting their way again to a winning season, yang hasil akhir gamenya kemarin gue bingung itu gimana. Hasil akhir gamenya gue bingung, dan gue juga bingung gimana ceritanya Mike Tomlin bisa 9 win lagi. Terus kayak Ya pendukung Steelers banyak yang Bullshitting. seneng lah istilahnya bisa menang seasonnya Ya. kita. Tapi enggak, ya gitu. kalau gue lihat responnya mix ya. Kalau Steelers apa respon fansnya kayak cuman kayak oh ya udah kita winning season, tapi kalau winning season Mike Tomlin gak dipecat-pecat gitu kan. Ibaratnya. Iya, kayak buah si malakama lah. Iya, karena Lu mereka di senang playoff punya juga nggak pernah record bisa bagus. jauh gitu. Jadi that's the whole problem gitu kan buat Steelers. Jadi itu di North, Steelers yang punya advantage dari Ravens. Terus satu sisa spot wildcard terakhir itu di South rebutannya kemungkinan. Karena kalau di East itu kemungkinan Bills karena udah aman, tapi ya itu berarti kan udah salah satu juara sama satu wildcard udah jadi punyanya East. Terus West juga satu juara sama satu wildcard udah punyanya West. Tinggal di South antara Colts sama Texans. Iya. In somehow juga Bills masih ada kesempatan untuk ini ya, untuk Juara. seat 1 sebenarnya. Iya. Masih ada sebenarnya tuh. Masih ada sih, tapi ya. Tapi lebih chill sih menurut gue, persaingan di AFC lebih chill gitu loh daripada kalau lihat NFC gitu kan. Kayak Wah. Ya, mereka pilihannya Wah. antara seat 1 atau mau lawan ya siapapun seat 4 nanti gitu kan. Gontok-gontokan cuy. seat satunya itu masih ada dari North, dari Bears. Terus tapi di West juga kan masih kayak Niners, Rams, Seahawks, tiga-tiganya masih bisa seat 1. Masih. Terus East, NFC East udahlah. Eagles ya udah NFC by default cuman. sebenarnya. Eagles Dan- saja, satu lagi South NFC yang dibubarin. yang dibubarin. Itu jadi di NFC itu sisa 2 spot itu sisa juara NFC South,
sama satu wildcard terakhir yang kemungkinan dari Packers atau NFC Lions. North. Ya, Packers Iya. atau Lions. Ya, Benar. Packers atau Lions. Gila ini. Sisa 2 week bener gila. Buat Oka, nih jadi kalau Houston kan win and in sebenarnya. Iya. Otomatis ngamanin satu wildcard. Tapi kalau mereka mau buat juara divisi, or ya udahlah, nggak usah juara divisi. Buat going very far di playoff lah. Menurut lo apa yang perlu di clean up gitu loh di South, di Texans gitu loh. Di Texans saya sendiri ya. Jelas offense harus bisa jauh lebih rapi. Karena gue nonton dari Cardinals sama Raiders itu memang secara di atas kertas mereka kan selalu diunggulkan lah antara ketika mereka lawan Cardinals lawan Raiders, apalagi ketika Wah, Raiders mereka kemarin habis- sih ngawur sih game Raiders kemarin ngawur. itu gue nonton Raiders itu it doesn't have to be that hard gitu loh. Iya. Kayak 23 poin doang. Itu ngawur. Itu Raiders ngawur. loh. Iya. Dan itu juga 23 poin tuh udah termasuk Stingley pick six lah. Berarti sisa 16 poin yang dari offense. Iya, 16 poin doang dari offense. God. Bahkan itu kemarin juga Fairbairn kan sempat 3 kali field goal. Jadi Field goal. cuma 1 touchdown dari offense. Oke. Jadi emang Ya, satu-satu. ya secara how their offense itu running itu harus lebih disiplin, dan kemarin juga banyak banget CJ miss easy throws gitu. Dan itu yang paling concern paling utama, karena mereka harus main at least serapi lawan Cardinals lah. Cardinals itu mereka main very good loh sebenarnya. Mereka main offense very good, cuman yang bikin agak gimana tentang hasilnya tuh ya Cardinals still conceding 20 points gitu lawan our defense. Jadi our defense can do so much, but ketika offense-nya dari Texas sendiri nggak bergerak sama sekali, itu jadinya akan bikin defense akan tetap ada di lapangan, terus habis itu juga defense akan kecapean dan mainnya nggak optimal gitu. Itu yang dibutuhin dari offense-nya Texans, selain ya, dan juga running game mereka juga harus lebih variatif ya. Gue bilangnya variatif karena harus mereka mungkin karena sempat gak ada Woody Marks juga kemarin. Woody Marks kan sempat out di game lawan Raiders, jadi mereka pakai running back yang kayak seinget gue tuh kayaknya dia 7 round atau 6 round tahun lalu, dan itu juga gue baru dengar Jawar Jordan namanya. Oh, oke. Ya, so overall harus lebih rapi, dan CJ harus bisa lebih efisien dan juga lebih akurat. Offense. Jadi Ya. lu di AFC North pegang siapa, Kak? Pertanyaannya nggak nyambung. AFC North. Beloknya patah. Beloknya patah. Aduh, gue jujur gue nggak mau rooting for Steelers itu, kayak somehow gue punya agak. Tapi mereka masih ada bisa kebencian ketemu. Tapi kan mereka ketemu week 18. Jadi kalau rekornya sama, seinget gue Ravens tuh yang juara. Kalau misal Ravens win out, berarti kan win out berarti menang lawan Steelers juga. Seinget gue win out dan Steelers lose out. Steelers harus lose out. Steelers atau kalau Ravens win out, otomatis Steelers udah kalah 1. Kalau Steelers kalau Steelers menang yang besok, masuk ya? Steelers sama Ravens kan berarti kalau misalkan let's say Ravens win out gitu kan masih 1-1 gitu. Cuman catatannya Ravens harus win out, Steelers harus lose out. Terus habis itu juga kalau misalkan division recordnya untuk tiebreaker keduanya gue rada lupa. Steelers rekornya gimana? Ravens rekornya gimana? Tapi kalau misalkan gue bisa pilih, gue akan pilih Steelers. Kalau misalkan siapa yang Secara realistis nih, Iya. walaupun bukan secara hati ya. Oh iya, Pittsburgh 9. Realis. Oh iya benar. Pittsburgh harus lose out. Minggu depan Steelers juga harus kalah lawan Steelers tuh lawan Browns. God. Lawan Browns lagi.
Aduh. Masa depan Ravens ada, Sulit. masa depan Ravens ada di tangan Shedeur Sanders. Padahal Sanders udah nolak main di Ravens, tapi mereka masih megang kuncian nasib Ravens masuk ke playoff. Gokil. Ya udah, oke, kita pindah ke NFC nih, yuk. Nah, di Iya. NFC itu NFC North yang masih kerja keras karena juara divisinya Betul. juga belum kelihatan kan. Masih antara Ya. masih antara Bears dan itu pun baru Bears yang clinch gitu. Packers sama Lions masih bisa tapi mereka gontok-gontokan dan kemungkinan salah satu wildcard tinggal Packers atau Lions. Packers pun kayaknya masih bisa mencuri juara divisi NFC North juga gitu. Nah, tapi masalahnya Packers itu main kemarin sama QB2 ya kan, Malik Willis. Ya. Dan statusnya Love gimana? Belum ada ya buat minggu ini. Statusnya Love itu injury. Kayaknya masih Kan, concussion tapi- protokol nggak? Masih concussion protokol soalnya Ta- ta- kemarin. ta- Jadi kayaknya nggak main lagi gitu minggu ini. Tapi udah full sih, gua baca ini katanya udah udah full practice. Udah full practice. Oke. Jordan Love kan malah detailnya kalau di Pro Football Reference bilangnya shoulder. Salah. Oke. Ada Oke. lagi. Shoulder. Beda lagi. Iya, maksudnya di sininya full. Terus Matthew Golden udah, Micah Parsons sih di not practice tapi. Nah, terus kan tadi Packers masih banyak yang harus di clean up. Lions juga offense-nya boom or bust yang Betul. tadinya sangat-sangat diunggulkan buat juara di NFC North sekarang bahkan harus di tempat ketiga gitu di North. Jadi yuk menurut lu baik Packers maupun Lions harus ngapain nih buat dua-duanya bisa juara bukan bisa juara, bisa clinch playoff lah. Defense. Both Dua-duanya. defense sih. Dua-duanya defense. Kalau case-nya Lions offense-nya inconsistent. Walaupun emang OL-nya ada yang cedera, ada masalah di OL, running game-nya juga makin nurun, tapi defense-nya juga ikut nurun. Itu yang udah aneh sih menurut gua, padahal sebenarnya playernya juga masih bagus-bagus aja gitu. Dia mereka nurun sih lumayan sebenarnya masalahnya inkonsisten, tapi kalau gua lihat sih kayaknya emang lebih ke arah di defense-nya ya, selain offense. Walaupun soalnya kalau offense kan tetap mereka masih second highest scoring point per game. Kalau defense-nya ini nih yang mulai berantakan, kayak points allowed per game-nya udah jadi turun ke di 23, padahal kan di awal-awal musim bagus tuh mainnya. Defense sama offense-nya kok solid gitu. Dan kalau dilihat juga dari defense total banyak kecolongan gitu, terutama di belakang-belakangnya. Lions main secondary-nya Legend of Home kan soalnya. Iya, Legend of Home beneran kata Farhan, jadi kayak emang dibakar banyak juga gitu. Terus terakhir kalau main lawan Steelers tuh aneh banget bisa ke colongan rushing yard-nya 230 yard gitu, kayak Oh ya. what happened. So itu defense-nya Lions, tapi kalau Packers sama defense-nya juga. Kemarin tuh si Cation Nixon tuh kan diajar habis-habisan. Banyak kecolongan, terus secara angka juga kemarin tuh agak gede ya. Wait, let me confirm lagi. Emang Kemarin kalau lawan kemarin Bears itu tuh kalah lawan Bears rushing tuh sih. kalah rushing. Rushing defense-nya. Rushing defense-nya parah, 150 yard kecolongan. Tapi itu juga sebenarnya kejadian 2 minggu sebelumnya lawan Bears yang menang. Iya, yang menang. Bener. Cuman waktu itu secondary-nya bener tuh mainnya, nggak nyampe 200, kecolongan aja nggak nyampe 200 yard. Nah, kemarin lawan Bears itu tiba-tiba kecolongan 250 yard gitu, kayak wow, dan ditambah rushing yard yang kecolongan 100 yard lebih, berarti kan ada masalah di defense. Ya kalau lawan, dan anehnya juga pas lagi lawan Broncos gitu, kalau kita bilang tadi Bo Nix adalah titik lemah, berarti kan pivot offense-nya juga titik lemah, tapi mereka bisa kecolongan total 300 passing yard sih. Nah itu si itu defense-nya kecolongan. Sama satu lagi sih, itu kayaknya Rich Bisaccia tuh harus dipecat tuh, aneh kemarin. Dia masang Romeo Doubs yang punya concussion protokol banyak historinya untuk
ngambil dan ikutan di kick. onside kick. Special team. Iya. Special team di onside kick yang kayak itu palanya udah bergetar disuruh Palanya main bergetar. iya itu kan maksudnya onside kan lebih ini ya, Iya, lebih lebih brawling lah, lebih gerasak gerusuk. Ya lu taruh orang yang palanya juga kayak ditoel dikit udah langsung geter gitu. Itu kayak itu questionable sih. Tuanya wide receiver tuh kayaknya. Iya, tuanya wide receiver tuh. Makanya kayak padahal kalau mereka bisa dapat bisa recover onside kick-nya, udah aman aja kan. Bisa menang. I think banyak fans Packers yang juga mention soal special teamnya Packers sih. Either dari punts atau dari kick, field goal tuh Field goal juga. coverage pas punnya itu nggak bagus juga gitu. Padahal they need all the help they can get gitu loh buat melaju ke playoff ya kan. Betul. Apalagi udah makin ujung, makin banyak gontok-gontokan, apalagi si jadwalnya juga makin berat dan ketemunya sesama tim yang masih mau ngejar juga gitu. NFC tuh gontok jadwalnya susah banget dah. NFC contender tuh Iya. berantemnya. Habis ini masih lawan Ravens sama nggak sih, Packers agak gampang sih. Ravens sama Vikings agak Tapi gampang sih. masih lumayan kan, Ravens masih berusaha untuk kejar masih hidup juga. lah ibaratnya, iya masih hidup. Iya, masih hidup. Vikings for the sake of rivalry Udah tapi Vikings sih udah enggak sih. Udah Rivalry enggak, ya, tapi tapi for the udah sake of- susah sih. Brosmer kan. udah susah. Tapi maksudnya kayak ini aja kan, maksudnya mereka masih punya, karena for the sake of rivalry mereka masih punya asa untuk ngejegal Packers. Iya. Iya kan? Jadi kayak mereka mainnya udah bukan buat kayak ya nggak apa-apa kita nggak lose playoff, tapi kayak we drag you with us juga gitu kan. Kita nggak usah lolos playoff, yang penting lo juga nggak masuk. Nah itu makanya kan rivalry itu. Makanya Masih ada ini yang kemenangan moral ya. Iya makanya menang moral kayak. Pick pettiness aja gitu. Pick pettiness. Iya makanya Pick makanya pettiness. berat. Jadi kalau lu berdua nih sisa 4 spot ya kan. Menurut lu siapa yang bakal jadi satu? Ini kita nggak usah ngomongin seeding deh. Seeding kita minggu depan aja, kayaknya minggu depan seeding udah bisa mulai kelihatan. Satu, siapa yang bakal jadi juara AFC North? Siapa yang bakal jadi AFC Wild Card? Siapa yang bakal jadi juara NFC South? Siapa yang jadi Wild Card NFC? Gua dulu. AFC North kayaknya juaranya aduh. Gua mau muntah nyebutnya. Steelers juara AFC North. AFC Wildcard terakhir Texans. Udah. NFC South Panthers. NFC Wildcard terakhir Packers, karena ngelihat jadwal tadi enak banget itu. Nah, lo Kak? Mostly sama ya kayak AFC North. Dengan ngelihat situasinya sekarang juga ya Steelers udah kayak 90% jadi juara, terus seat 7 last wildcard spot juga gue pasti percaya dengan Texans. NFC seat 7 karena jadwalnya lebih susah di Lions, gue akan pilih Packers juga sebenarnya, jadi sama. Dan Panthers untuk NFC South. Karena satu hal yang harus yang kita lupa bilang juga tentang NFC South, tiebreakernya sekarang masih ada di Panthers. Jadi let's say Tampa Bay menang win out, terus Panthers kalau win out berarti kan Panthers kalah sekali gitu. Oh iya, kalah sekali, iya benar. Panthers salah. Jadi rekornya sama-sama 98. Tapi divisional recordnya masih menang Panthers soalnya 4-2 dibandingkan 4. Buccaneers tuh kalau nggak salah 3-3. Jadinya kalau misalkan mereka win out. Jadi Panthers tetap akan jadi juara NFC South. Yes. No upset. Sama ya kayak kecuali kalau Panthers kalah lose out. Kalau Panthers lose out itu baru ceritanya lain lagi. Kalau Panthers itu lawannya Seattle tapi. Panthers lawan Seattle. Panthers lawan Seattle Tapi minggu terakhir lawan Buccaneers. I think mereka bisa menang lawan Buccaneers. Tapi kalau Buccaneers itu, gue cek dulu. Buccaneers tuh ketemu Dolphins. Dolphins sama Panthers. Ya, terakhirnya makanya seru NFC South kan ujungnya. Iya. Lu yuk, siapa yuk? 4 itu. Ya,
AFC South sama AFC North dulu ya. AFC AFC North North. itu ya mau nggak mau Steelers karena chance-nya lebih bagus ya. Mau nggak mau wildcard AFC wildcard siapa ya? AFC Wild AFC wildcard pakai mikir Gak perlu terlalu jauh, gak perlu terlalu jauh. Ada di depan mata. enggak kan Come kan gue on. nyari dulu ceritanya gue nyari dulu pikir-pikir dulu biar berasa kayak ada Tegang. ada ininya gitu ada tegang. Gue mikir dulu kayak gue ngeliat sih Steelers kagak mungkin, Ravens boro-boro. Sebenarnya bisa Colts, Ravens wildcard Ravens enggak ya, cuma bisa kalau Colts enggak bisa Ravens Iya, nggak bisa. Colts, aduh ya udah mending Texans aja deh nggak apa-apa emang pasti Texans. Sudah ditakdirkan. Sampai enggak berarti ada yang aneh sih kak. Tuh harus ada yang dipecat itu. NFC kalau yang wildcard kemungkinan Packers sih ya. Kalau gue lihat tadi ya Lions lebih inkonsisten di akhir-akhir jadinya lebih mendingan Packers. Chance juga kayaknya lebih bagusan Packers ya. Jadwal juga lebih mendukung. Sama kalau NFC South gue lebih dukung Tampa Bay. Oke. Tampa Bay. Nice. Karena kemungkinan Panthers kalah On Seattle. Seahawks ya. Iya. lawan Seahawks pasti kemungkinan kalah karena Seahawks ya divisinya mereka tuh NFC 3 itu tuh trio NFC gontok-gontokan NFC West. Wild West. Wild West itu beneran nggak ngasih ini kan, nggak ngasih kenyamanan sama sekali. Jadi kayak every game tetap harus diambil dan bakal susah sih buat Panthers ngimbangin, apalagi Panthers nggak punya nggak ngejar apa-apa lah selain ngejar matangin rookie kayak Ted, terus matangin Bryce Young lagi, plus terakhir mainnya di Tampa sih. Oh ya, lo home field advantage ya terakhir. Home field advantage, apalagi kemarin menangnya juga nggak jauh kan, 20-23 Ya. di kandangnya. Tampa. Kandangnya Panthers, jadi kayak bisa jadi kebalik, bisa ditukar guling. Tampa kalah loh kemarin sama Iya, Buccaneers kalah sama Panthers. Iya, tapi kalah 23-20, cuman beda 3 kak di kandangnya Panthers. Soalnya kalau ngeliat after bye week-nya Buccaneers juga kan mereka rekornya 1-6 tuh. Ngawur aja. Buccaneers. After bye week tuh ngawur. Dan itu ngawur After banget disebut sih. MVP. Setelah kita disebut MVP itu udah the team is donzo. Dan ibaratnya kalah sama rookies, kalah sama Tyler Show. Tyler Shock. Iya, pengalaman Tyler Shock. Yang bikin bahkan fans tuh sampai bener-bener shake show gitu kan. Shake Udah shock shack banget show. ngeliatnya. Kasian sih, maksud gua kalaupun mereka masuk playoff, I don't know if they can do very well daripada Panthers ya. Istilahnya kalau Buccaneers masuk, lawannya bisa antara Rams atau 49ers nih, atau Bears. Nah, itu sih mending udahan lagi. Itu Kelar. Kelar. istilahnya mau masuk kandang macan, kandang singa, atau kandang naga aja udah. Kalau kayak Texans gitu masuk di wildcard, menurut gua Texans bisa bikin problem buat juara AFC siapapun, juara divisi AFC siapapun. Betul. Masih Menyulitkan number one defense. sangat Iya. menyulitkan. Betul. Kalau NFC South cuma participation award anjing. Iya. Emang gontok-gontokan di atas, tapi kayak 4 teratasnya pukul-pukulan, 4 ke bawahnya kayak ya juara harapan, 4 beneran ke bawah harapan. tuh berarti termasuk Eagles ya. Ya tahun ini kan harapan 1 kan. Harapan 1. Iya, dia kan seat 4. Nggak, bukan juara 1 lagi. Kayaknya seat 4 mereka. Soalnya itu tadi kita dari playoff, kita udah ngomongin segala macam dari Jaguars dan dari final playoff push buat AFC maupun NFC. So ya, that's it buat episode spesial Natal dan nggak ada tahun baru sih, tahun baru minggu depan. Spesial Natal Masih minggu ada lagi ini. spesial. Pesan Natal ya. Masih ada lagi, dan ya kalau kalian nonton podcast ini bareng sama keluarga, lagi kumpul keluarga, selamat berlibur, selamat berkumpul sama keluarga juga. Jangan lupa keluarganya diajak buat follow @warkopmedia di Instagram, di Twitter, sama di TikTok @warkopmedia.id.
buat lihat segala macam konten-konten American football yang kita udah post. And we'll see you guys in next week. Bye guys. Bye.